You've had enough of the money's lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the money's lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Lini belakang Persib dihujat abis Boboto usai raih hasil imbang dari Persija, Bojan buka suara. Hasil imbang pun kembali dialami oleh tim asuhan Bojan Hodak, Persib Bandung. Di laga pekan ke-11, Persib hanya bisa membukukan 1 poin melawan Persija Jakarta dengan skor akhir 1-1 pada Sabtu tanggal 2 September tahun 2023. Melansir laman Liga Indonesia Baru, Senin tanggal 4 September tahun 2023 untuk klasemen sementara Persib berada di posisi ke-11 dengan 15 poin. Sementara Persija berada di posisi ke-12 dengan 14 poin. Persib Bandung dijadwalkan kembali akan menjamu tamunya Persikabo pada Sabtu tanggal 16 September tahun 2023 mendatang. Hasil imbang yang diraih oleh tim kebanggaan Boboto ini, tentu membuat sebagian dari mereka merasa kurang puas. Sebab menurut Boboto skuad Pangeran Biru secara permainan cukup bagus terutama lini depan. Namun, yang menjadi sorotan bagi Boboto adalah bagian dari lini belakang yang mereka anggap kurang maksimal untuk menjaga pertahanan. Sehingga ada yang mengatakan kalau lini belakang khususnya bek belum kompak dan masih kacau dan hancur-hancuran. Tengah bagus Ryan, Klok, Beckham, belakang hancur. Sindir @Boboto tersebut dilansir dari akun Instagram pribadi Mark Klok. Klok tolong bantu sampaikan lini belakang kacau, hancur, tambah @akun tersebut. Sudah bagus, cuma backnya blunder semua. Terutama Igbonevo banyak diemnya udah waktunya pensiun, kata @Bobotoh Persib. Bahkan dengan hasil yang dicapai oleh tim asuhannya, Bojan Hodak pun menyampaikan permohonan maaf atas keputusannya di dalam melakukan pergantian pemain, terutama Igbonevo kian diperbincangan, karena tidak sesuai ekspektasi Bobotoh. Dimasukinnya Igbonevo dikarenakan Alberto sedang mengalami sakit, oleh karena itu Bojan memasukkan Igbonevo untuk menggantikan Alberto pada laga El Clasico Persija vs Persib. Saya telah melakukan kesalahan dalam hal pergantian pemain. Pergantian ini tidak bagus. Yang saya lakukan sebenarnya untuk membantu tim. Tapi, saya melakukan kesalahan. Igbonevo kelihatannya tidak siap dalam menjalankan tugas sebagai bek. Dia kebanyakan mikir selalu membuat kesalahan. Sehingga pemain Persija banyak yang mencuri bola darinya, ungkap pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut. Presiden Persija serahkan nasibnya dan Thomas Doll ke manajemen. Pasca imbang dengan Persib Bandung, Presiden Persija Jakarta membuat pernyataan di Instagram pribadinya. Persija Jakarta bermain imbang 1-1 dengan Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-11 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca menyerahkan nasibnya kepada manajemen, baik terkait pemain ataupun tim pelatih. Thomas Doll gagal membawa Persija Jakarta meraih kemenangan dalam 5 laga terakhirnya di Liga 1 2023. Terakhir, Persija Jakarta hanya bermain imbang melawan Persib Bandung dengan skor 1-1. Thomas Doll membawa Persija menang saat laga tandang lawan PSS Sleman pada tanggal 4 Agustus tahun 2023. Saat itu Macan Kemayoran berhasil menang 3-1. Selanjutnya, pada 5 pertandingan, Macan Kemayoran hanya bisa meraih 3 hasil imbang dan 2 kekalahan. Hasil negatif tersebut terjadi sebagai akumulasi kegagalan tim kebanggaan ibu kota tersebut untuk mengamankan sejumlah amunisi asing yang sesuai skema Thomas Doll. Total, Persija hanya menggunakan 5 pemain asing pada musim ini. Selain itu, Persija juga tidak menggunakan seluruh pemain asing secara maksimal.
Masih ada Oliver Bias yang kerap memulai laga dari bangku cadangan. Sementara, Marco Simic yang kembali datang ke skuad Persija sempat dibekap cedera. Rentetan hasil negatif tersebut membuat Presiden klub Persija, Muhammad Prapanca angkat bicara. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ke para fans Persija, Muhammad Prapanca memberikan pernyataan di Instagram pribadinya. Prapanca menyadari bahwa skuad Persija butuh perbaikan sesegera mungkin. Hasil pertandingan kemarin, tanggal 2 September tahun 2023, meninggalkan kekecewaan bagi kita semua, tulis Muhammad Prapanca di akun Instagram pribadinya. Kegagalan untuk menghentikan rangkaian hasil buruk yang diperoleh Persija, tentu memberikan kesedihan yang cukup mendalam, terutama bagi The Jackmania. Penampilan tim yang tidak sesuai dengan harapan dan hasil buruk yang didapat telah menyadarkan kita, bahwa harus ada perbaikan yang segera dilakukan. Perbaikan kinerja dari seluruh unsur yang ada di dalam klub Persija, baik pemain, staf pelatih, dan juga manajemen, lanjutnya. Muhammad Prapanca mengaku adalah sosok yang paling bertanggung jawab dalam rentetan hasil negatif Persija. Karena itu, ia sudah menyerahkan nasibnya kepada manajemen Persija yang mengangkatnya sebagai presiden klub. Prapanca sudah siap menerima keputusan apapun dari pihak klub. Sebagai presiden klub, tentu saya adalah orang yang paling bertanggung jawab atas hasil buruk ini, ujar Prapanca. Oleh karena itu, saya menyerahkan segala keputusan kepada manajemen Persija. Apapun keputusan yang nantinya diambil oleh direksi Persija terkait dengan kinerja tim musim ini, saya siap menerimanya, lanjutnya. Prapanca juga minta maaf kepada The Jackmania karena gagal mempersembahkan hasil positif kepada Persija Jakarta. Bagi pendukung kami tercinta, The Jackmania, mewakili tim, saya memohon maaf atas rangkaian hasil yang mengecewakan ini, tulis Prapanca. Percayalah, jika manajemen Persija akan melakukan tindakan apapun yang dirasa perlu dan tepat, untuk memperbaiki kinerja tim dan mengembalikan Persija di trek yang seharusnya. Tetap jaga kekompakan dan soliditas kalian. Jangan biarkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memecah belah The Jackmania. Tetaplah bersama kami, karena kalian adalah alasan kami untuk terus berjuang, tutupnya. PSSI turun tangan soal kericuhan supporter di laga Persija vs Persib. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga buka suara terkait kerusuhan supporter yang terjadi di laga Persija Jakarta versus Persib Bandung. Sebagai informasi, duel Persija versus Persib tersaji di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Laga ini sendiri berlangsung sengit dan berakhir sama kuat 1-1. Namun sayang tidak kurang terpuji ditunjukkan oknum supporter tepat setelah laga berakhir. Ada beberapa orang yang sengaja melempar air mineral yang terbungkus dengan plastik ke arah lapangan. Namun kondisi di stadion masih bisa dibilang cukup kondusif. Akan tetapi situasi berbeda terjadi di luar stadion. Dikabarkan kericuhan pecah pada beberapa lokasi, saat Bolasport.com menanyakan kepada beberapa supporter yang ada di sekitar kericuhan tersebut, dijelaskan bahwa ternyata ada oknum Viking alias supporter Persib. Menanggapi apa yang terjadi, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya mencari solusi. Caranya yakni dengan meminta adanya koordinasi dari pihak Viking dan Jackmania. Namun koordinasi tersebut harus melibatkan sampai level terbawah. Jadi sejak tadi pagi kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman Vikingnya Persib dan supporter Persib serta Jackmania. Kami sudah koordinasi, sudah meminta supaya dilakukan secepatnya pertemuan dan rekonsiliasi. Sampai level akar rumput khususnya apalagi di daerah Korwil perbatasan antara teman-teman di Persib dan teman-teman di Persija, kata Arya. Kami percaya kalau teman-teman di elitnya supporter mereka oke, bahkan tadi malam sebelum pertandingan Diki dengan Tobi itu melakukan IG Live bersama-sama. Tapi ternyata di bawah sudah juga ini ya kejadian seperti kemarin. Jadi saya sudah mendorong mereka untuk melakukan pertemuan, tidak hanya pertemuan di atas tapi juga sampai akar rumput di bawah, ujarnya. Lebih lanjut,
Arya berharap kejadian serupa tak akan terulang lagi. Supaya ada rekonsiliasi dan tidak merembet ke depan-depannya dan tidak ada dendam. Ini yang sudah dilakukan dengan mendorong teman-teman dari Viking dan teman-teman dari Persija Jakmania, tuturnya. Lagi-lagi Persib Bandung kena sanksi Komdis PSSI senilai 25 juta. Persib Bandung kembali dibayang-bayangi sanksi oleh Komite Disiplin, Komdis PSSI, setelah bertanding dengan Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Sanksi tersebut berpotensi menimpa Persib karena terdapat beberapa oknum supporter bobotoh yang nekat menonton secara langsung di dalam stadion. Diketahui berdasarkan keterangan Ketua Umum Viking Persib Club, VPC, Tobias Ginanjar Sayidina, terdapat belasan bobotoh yang ketahuan nekat menonton pertandingan Persib vs Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabaga. Apresiasi terhadap semua pengurus, Korlap, dan elemen Jakmania yang sudah membantu mengamankan bobotoh yang tetap memaksakan hadir. Menurut informasi, terdapat 15 orang bobotoh yang dibantu, diamankan, dan diserahkan kepada pihak panitia pelaksana Persija, tulisnya lewat keterangan resmi pada Minggu, tanggal 3 September tahun 2023. Dengan adanya kejadian itu, Persib berpotensi melanggar pasal 51 ayat 6 Regulasi Kompetisi Liga 1 musim 2023/2024 dan pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2023, yang mengatur tentang larangan supporter tim tamu hadir di pertandingan tandang. Dilihat dari pasal-pasal tersebut, Persib terancam terkena sanksi denda sebesar Rp25 juta atau lebih kepada Komdis PSSI. Di sisi lain sebelumnya, Persib sudah pernah terkena sanksi denda dari Komdis PSSI akibat ulah oknum bobotoh yang nekat datang ke pertandingan tandang Pangeran Biru di dalam stadion. Sanksi tersebut diterima Persib seperti pada laga Persik Kediri di Stadion Brawijaya Kediri, 28/7, Persis Solo di Stadion Manahan Solo, 8/8, dan PSIS Semarang di Stadion Jatidiri, 20/8. Akibat 3 pelanggaran yang dilakukannya oknum bobotoh tersebut, Persib terpaksa merogoh kocek hingga Rp200 juta dalam 10 pekan di kompetisi Liga 1 2023/2024. Bojan Hodak ada waktu 2 pekan perbaiki performa Persib Bandung. Persib Bandung meliburkan tim setelah pertandingan pekan ke-11 Liga 1 2023/24. Sebelum diliburkan, Maung Bandung berhasil mengamankan 1 poin saat berhadapan dengan Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2024. Skuad Pangeran Biru akan kembali menjalani program latihan, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023, libur 2 hari tak lepas dari masa jeda kompetisi karena ada agenda FIFA Matchday. Skuad Pangeran Biru akan kembali menjalani program latihan, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023, libur 2 hari tak lepas dari masa jeda kompetisi karena ada agenda FIFA Matchday. Dengan demikian, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memiliki cukup waktu untuk bersiap melawan Persikabo 1973 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, Jawa Barat, tanggal 16 September mendatang. Pelatih asal Kroasia itu mengaku masih banyak hal yang perlu diperbaiki dari performa timnya. Jadi ini ada waktu 2 pekan untuk berlatih bersama tim dan mengubah hal-hal yang saya tidak sukai. Saya rasa kami masih harus berbenah, ungkap Bojan. Selama jeda internasional, Persib Bandung melepas 6 pemainnya untuk bergabung bersama tim nasional. Rahmat Irianto, Rian Kurnia, Mark Klok, dan Edo Febriansah dilepas ke Timnas Indonesia untuk menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday. Kemudian Beckham Putra Nugraha membela Timnas U23 di kualifikasi Piala Asia U23. Sementara itu, Daisuke Sato dilepas menuju Timnas Filipina. Kendati tanpa kehadiran 6 pemain selama jeda internasional,
Bojan Hodak mengaku tidak masalah dan tetap akan bisa melakukan perbaikan bersama pemain lainnya. Untuk jeda internasional, kami memang kehilangan 6 pemain. Tapi saya memiliki waktu untuk sedikit bekerja membenahi tim, kata Bojan, karena pada dasarnya kami tidak berhenti bertanding sejak pertama datang ke sini. Kami tidak ada waktu jeda, ucapnya.